Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari satu yaitu Almira Putra Ida NPM 18 10 10 40 44. Yang kedua ada Mira Nur Hanifa dengan NPM 18 10 10 40 49. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi multinasional, transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan. Dimulai dari permasalahan akuntansi. Akuntansi harus dapat mencatat dan melaporkan transaksi yang melibatkan pertukaran rupiah Indonesia dengan mata uang asing. Transaksi mata uang asing perusahaan Indonesia meliputi penjualan, pembelian, dan transaksi lain yang menimbulkan mata uang asing atau pencatatan piutang atau utang yang dilunasi dalam satu mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing harus disajikan kembali dalam rupiah sebelum dicatat pada pembukuan dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Proses penyajian kembali transaksi mata uang asing ke dalam rupiah tersebut disebut sebagai penjabaran atau translasi atau translation. Laporan keuangan dari hampir semua perusahaan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporannya, maka transaksi dalam mata uang lain harus disajikan kembali dalam rupiah sebelum dicatat pada pembukuan dan atau dimasukkan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Banyak perusahaan di Indonesia yang mempunyai operasi multinasional, seperti adanya entitas anak atau cabang di luar negeri. Contohnya yaitu produsen mie Indonesia mempunyai entitas perusahaan di Kanada, Meksiko, Spanyol, dan Nigeria. Entitas anak tersebut menyusun laporan keuangan dalam mata uang negara mereka. Tetapi, nilai mata uang asing dalam laporan keuangan entitas anak itu harus ditranslasikan atau dijabarkan, yaitu disajikan kembali dalam rupiah sebelum dikonsolidasikan dengan laporan keuangan entitas induk yang menggunakan rupiah sebagai satuan mata uang pelaporan mereka. Selanjutnya yaitu ada kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing ditentukan setiap hari oleh broker mata uang asing yang bertindak sebagai agen untuk individu atau negara yang memperdagangkan mata uang asing. Beberapa negara seperti Tiongkok menetapkan kurs tetap resmi dan kurs tetap untuk dividen yang dikirimkan ke luar negeri. Kurs resmi ini dapat berubah sewaktu-waktu dan perusahaan yang beroperasi di luar negeri perlu untuk berkomunikasi dengan pemerintah negara tersebut untuk memastikan bahwa perusahaannya telah memenuhi setiap ketentuan pembatasan pertukaran mata uang. Yang pertama yaitu ada penentuan kurs. Mata uang suatu negara mirip dengan komoditas lain dan kursnya berubah karena sejumlah faktor ekonomi yang memengaruhi permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Penurunan nilai suatu mata uang dicerminkan oleh penurunan posisi mata uang negara tersebut relatif terhadap mata uang negara lain. Contohnya yaitu, jika Indonesia mempunyai rata-rata suku bunga yang lebih tinggi daripada Amerika Serikat, maka masyarakat internasional kemungkinan akan menginvestasikan modalnya di Indonesia, sehingga kemudian akan meningkatkan permintaan atas rupiah relatif terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai rupiah meningkat secara relatif terhadap dolar Amerika Serikat karena adanya peningkatan permintaan rupiah. Kurs ditentukan setiap hari dan diterbitkan melalui beberapa sumber, termasuk bisnis internasional. Faktor lain yang menyebabkan fluktuasi kurs adalah laporan posisi keuangan pembayaran, perubahan suku bunga, dan tingkat investasi negara tersebut, serta stabilitas dan proses tata kelola. Selanjutnya ada kurs langsung dan tidak langsung. Yang pertama ada kurs langsung. Merupakan banyaknya unit mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Kurs langsung paling sering digunakan dalam akuntansi untuk operasi dan transaksi asing. Sebuah akun-akun dalam mata uang asing harus ditransaksikan dalam nilai setara rupiah. Jadi, kurs langsung ini dapat disimpulkan merupakan banyaknya unit mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Atau bisa disimpulkan berupa 1 rupiah mendapatkan 1 dolar. Der
Perhitungannya itu menggunakan rumus DER sama dengan nilai setara rupiah dibagi dengan 1 FCU. Yang kedua, ada kurs tidak langsung, merupakan kebalikan dari kurs langsung. Dari sudut pandang entitas Indonesia, kurs langsung adalah 1 FCU dibagi dengan nilai setara rupiah, atau dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah unit mata uang asing dibagi dengan 1 rupiah. Contoh perhitungan dari kurs langsung yaitu, jika dengan 12.400 dapat diperoleh 1 dolar Amerika Serikat, kurs langsung dari rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 12.400. Atau 12.400 dibagi dengan 1, maka ketemunya sebesar 12.400. DER-nya sama dengan 12.400. Sedangkan untuk IER sama dengan 1 per 12.400 menghasilkan total IRR sebesar 0,000806. Selanjutnya yaitu ada perubahan kurs. Yang pertama yaitu menguatnya rupiah berupa penurunan kurs langsung. Antara Januari 2011 sampai Maret 2011, kurs langsung turun dari 9.032 menghasilkan 1 dolar menjadi 8.760 menghasilkan 1 dolar. Hal ini menunjukkan bahwa lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh 1 dolar. Ini juga menandakan bahwa mata uang rupiah meningkat terhadap dolar atau yang sering disebut sebagai menguatnya rupiah terhadap dolar. Menguatnya rupiah terhadap dolar memiliki arti yaitu 1. Lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Dan yang kedua, 1 rupiah memperoleh lebih banyak mata uang asing. Impor dari Amerika akan lebih murah untuk konsumen Indonesia pada Maret 2011 dibandingkan dengan Januari 2011 karena menguatnya nilai rupiah tersebut. Sebagai contoh, asumsikan bahwa suatu perusahaan manufaktur Amerika menjual mobil buatan Amerika dengan harga 25.000 dolar. Untuk menentukan nilai setara rupiah dari 25 dolar pada Januari 2011 digunakan persamaan sebagai berikut. Kurs langsung sebesar 9.032 dikali dengan unit mata uang asing sebesar 25.000 dolar menghasilkan nilai setara rupiah yaitu 225.800. Antara Januari sampai Maret 2011, kurs langsung turun saat dolar menguat relatif terhadap euro. Pada Maret 2011, nilai setara rupiah dari 25.000 dolar US adalah kurs langsung sebesar 8.760 dikali dengan unit mata uang asing sebesar 25 dolar Amerika sama dengan menghasilkan nilai setara rupiah sebesar 219 juta. Meskipun menguatnya rupiah akan menguntungkan bagi perusahaan Indonesia yang membeli barang dari luar negeri, penguatan ini mempunyai dampak negatif pada perusahaan Indonesia yang menjual produk di negara tersebut. Bersamaan dengan menguatnya rupiah, ekspor Indonesia ke Amerika akan jauh lebih mahal bagi pelanggan Amerika. Sebagai contoh, asumsikan bahwa perusahaan manufaktur Indonesia menjual mesin buatan Indonesia dengan harga 100 juta. Untuk menentukan nilai setara mata uang asing dalam kurung dolar dari 100 juta, pada Januari 2011 digunakan persamaan sebagai berikut. Kurs tidak langsung sebesar 0,001107 dikali dengan unit rupiah sebesar 100 juta rupiah, maka ketemu dengan nilai setara mata uang asing sebesar 11,70 dolar Amerika. 2. Melemahnya rupiah, peningkatan kurs langsung. Antara April 2010 sampai Mei 2010, kurs langsung mengalami peningkatan dari 9.027 sama dengan 1 dolar menjadi 9.167 sama dengan 1 dolar. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh 1 dolar. Ini juga menandakan bahwa mata uang rupiah menurun terhadap dolar, atau yang disebut juga dengan melemahnya rupiah terhadap dolar. Melemahnya rupiah terhadap dolar memiliki arti yaitu 1. Lebih banyak mata uang rupiah yang perlu dikeluarkan
untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Yang kedua, 1 rupiah memperoleh lebih sedikit mata uang asing. Perubahan nilai mata uang secara internasional terhadap rupiah mempengaruhi setiap konsumen yang membeli barang-barang impor. Melemahnya rupiah berarti impor menjadi jauh lebih mahal, sedangkan menguatnya rupiah berarti impor menjadi lebih murah. Pengelolaan nilai rupiah dilaksanakan untuk penyeimbangan guna memenuhi kebutuhan, baik untuk kalangan pengusaha maupun konsumen di Indonesia. Salah satu alasan mengapa pemerintah Indonesia membiarkan rupiah melemah adalah untuk mengurangi defisit perdagangan. Eksportir Indonesia dapat menjual barang-barang mereka dengan mudah di luar negeri, sehingga meningkatkan keuntungan yang mereka peroleh. Impor akan berkurang karena harga barang-barang buatan luar negeri jauh lebih tinggi dan akan meningkatkan permintaan untuk barang-barang buatan domestik di Indonesia. Jika rupiah melemah terlalu jauh, maka investor luar negeri akan mengurangi permintaan mereka atas aset dalam rupiah, seperti saham dan obligasi Indonesia. Menurunnya permintaan investor tersebut memerlukan peningkatan pada suku bunga obligasi untuk mengimbangi penurunan pengembalian obligasi karena melemahnya rupiah. Peningkatan suku bunga dapat mengurangi investasi di Indonesia. Akhirnya, melemahnya rupiah berarti bahwa perjalanan luar negeri menjadi jauh lebih mahal karena penurunan daya beli rupiah. Selanjutnya yaitu ada kurs spot dan kurs kini. PSAK 10 mengacu pada penggunaan kurs spot maupun kurs kini untuk mengukur operasi luar negeri. Kurs spot atau yang biasa disebut sebagai spot rate merupakan kurs yang digunakan dalam penyerahan segera suatu mata uang. Kurs kini atau current rate didefinisikan secara sederhana sebagai kurs spot pada tanggal posisi keuangan suatu entitas. Yang pertama ada kurs forward, merupakan kurs yang digunakan untuk pertukaran mata uang di masa mendatang. Kurs forward ini pada suatu tanggal tertentu tidak sama dengan kurs spot pada tanggal yang sama. Ekspektasi yang berbeda terhadap nilai kurs di masa depan menentukan tingkat kurs tersebut. Selisih antara kurs forward dan kurs spot pada suatu tanggal tertentu disebut atau yang dinamakan sebagai spread. Spread memberikan informasi tentang kemungkinan penguatan atau pelemahan dari suatu mata uang. Selanjutnya mengenai transaksi mata uang asing, yang merupakan aktivitas ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang asing selain dari mata uang pencatatan suatu entitas. Transaksi ini meliputi pembelian atau penjualan barang atau jasa, baik impor maupun ekspor, di mana harganya dinyatakan dalam mata uang asing. Utang atau piutang pinjaman dalam mata uang asing, pembelian atau penjualan forward exchange kontrak, dan pembelian atau penjualan unit mata uang asing. Untuk tujuan laporan keuangan, transaksi dalam mata uang asing harus ditranslasikan ke dalam mata uang pelaporan yang digunakan perusahaan. Selain itu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, saldo akun yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang pelaporan dari suatu entitas harus disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kurs selama periode tersebut sejak tanggal laporan posisi keuangan berakhir atau sejak tanggal transaksi mata asing jika transaksi tersebut terjadi pada periode yang bersangkutan. Penyesuaian ini merupakan keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing, foreign currency transaction gain or loss, untuk entitas tersebut pada saat kurs berubah. Untuk mengilustrasikan transaksi ini, diasumsikan bahwa perusahaan Indonesia memperoleh 5.000 euro dari bank pada tanggal 1 Januari untuk digunakan dalam pembelian barang di masa depan suatu perusahaan Jerman. Kurs langsung untuk 1 euronya itu sebesar 14.200. Jurnal untuk tanggal 1 Januari adalah unit mata uang asing
di debit sebesar 71 juta dan kas di kredit sebesar 71 juta. Angka ini diperoleh dari unit mata uang asing dikalikan kurs langsungnya, menghasilkan 71 juta rupiah. Pada tanggal 1 Juli, kurs sebesar 14.100 menjadi setara dengan 1 euro. Dari hasil ini, maka diperlukan penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya pada 1 Juli, kerugian transaksi mata uang asing di debit sebesar 500.000, unit mata uang asing di kredit sebesar 500.000. Angka ini diperoleh dari selisih antara nilai rupiah setara dengan 5.000 euro pada tanggal 1 Januari dengan nilai setara rupiah 5 euro pada tanggal 1 Juli. Pada contoh ini, perusahaan Indonesia menggunakan rupiah sebagai mata uang utama dalam melakukan fungsi keuangan dan operasi utama, yaitu sebagai mata uang fungsional. Selain itu, perusahaan Indonesia juga menyiapkan laporan keuangannya dalam rupiah, sehingga mata uang pelaporan sebagai mata uang pelaporan. Setiap transaksi yang dinyatakan dalam mata uang selain rupiah perlu ditranslasi menjadi nilai setara rupiah. Kemudian mengenai transaksi ekspor-impor dalam mata uang asing. Gambaran umum atas akuntansi yang diharuskan pada transaksi ini adalah yang pertama, pada tanggal transaksi, mencatat transaksi pembelian atau penjualan pada nilai setara dolar Amerika menggunakan kurs langsung tunai pada tanggal tersebut. Yang kedua, saat tanggal laporan posisi keuangan, menyesuaikan utang atau piutang menjadi nilai setara rupiah pada akhir periode menggunakan kurs langsung sekarang, mengakui keuntungan atau kerugiannya. Yang ketiga, tanggal penyesuaian. Pada tanggal penyesuaian, pertama disesuaikan utang atau piutang dalam mata uang asing, kemudian dicatat setiap keuntungan atau kerugian selisih yang terjadi, dan mencatat penyelesaian utang atas piutang dalam mata uang asing tersebut. Proses penyesuaian ini diperlukan karena PSAK mengadopsi pendekatan dua transaksi yang memandang bahwa pembelian atau penjualan barang sebagai suatu transaksi yang terpisah dari komitmen mata uang asing. Dengan pengadopsian ini, PSAK menetapkan suatu aturan umum bahwa keuntungan atau kerugian dari revaluasi aset atau liabilitas dalam mata uang asing harus diakui pada saat periode berjalan dalam laporan laba rugi, pada periode di mana kurs tersebut berubah. Untuk mengilustrasikan transaksi ini, diasumsikan bahwa pada tanggal 1 Oktober PT Induk yang berada di Indonesia memperoleh barang secara kredit dari Tokyo Industries dari Jepang sebesar 160 juta atau 2 juta yen. PT Induk menyusun laporan keuangan pada akhir tahun per 31 Desember dan penyelesaian utangnya dilakukan pada 1 April tahun berikutnya. Kurs spot langsung untuk nilai setara rupiah dari 1 yen. Yang pertama, pada saat tanggal transaksinya, kurs langsung sebesar 80 rupiah. Pada tanggal laporan posisi keuangan, 90 rupiah, dan tanggal penyelesaian kurs langsungnya sebesar 86 rupiah. Untuk jurnalnya, jika didenominasi dalam rupiah, itu pada tanggal transaksinya dengan yang didenominasi dalam yen sama. Persediaan di debit sebesar 160 juta dan utang usaha di kredit sebesar 160 juta. Angka ini diperoleh dari nilai unit mata uang asing dikalikan kurs langsungnya, yaitu 2 juta yen dikalikan 80 rupiah. Pada tanggal laporan posisi keuangan, jika didenominasi dalam rupiah itu tidak ada jurnalnya. Sedangkan jika didenominasi dalam yen,
Jurnalnya rugi transaksi mata uang asing di debit dan utang usaha di kredit sebesar 20 juta rupiah. Hasil ini diperoleh dari selisih pada saat tanggal pembelian dan tanggal laporan posisi keuangan. Selisih kursnya. Yang ketiga, jurnal saat tanggal penyelesaian. Jika didenominasi dalam rupiah, jurnalnya utang usaha di debit dan kas di kredit sebesar 160 juta, sedangkan jika didenominasi dalam yen, jurnalnya ada 3. Yang pertama, utang usaha di debit dan keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar 8 juta. Yang kedua, mata uang asing di debit dan kas di kredit sebesar 170 juta. Yang ketiga, utang usaha di debit dan unit mata uang asing di kredit sebesar 172 juta. Selanjutnya, mengenai mengelola risiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan kurs forward mata uang asing, foreign currency forward exchange. Instrumen keuangan sendiri merupakan uang tunai bukti kepemilikan atau kontrak yang membebankan pada satu entitas atas kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau instrumen lain, dan menyampaikan kepada entitas kedua atas hak kontraktual untuk menerima uang tunai atau instrumen keuangan lain. Contohnya, seperti uang tunai, saham, wesel bayar dan wesel tagih, dan berbagai macam kontrak keuangan. Sedangkan derivatif merupakan instrumen keuangan atau kontrak lainnya yang nilainya berasal dari beberapa item lain yang memiliki nilai variabel dari waktu ke waktu. Misalnya seperti forward exchange contract, mata uang atau valuta asing yang nilainya diturunkan dari perubahan kurs mata uang asing selama masa kontrak. Perlu dicatat bahwa tidak semua instrumen keuangan adalah derivatif. Berdasarkan PSAK nomor 55, derivatif adalah suatu instrumen keuangan yang nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan, atau disebut sebagai variabel yang mendasari. Antara lain, suku bunga, hak instrumen keuangan, harga komoditas, kurs, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lain. Untuk variabel non-keuangan, variabel tersebut tidak spesifik dengan pihak-pihak dalam kontrak. Kemudian, tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan dalam kontrak serupa lain yang diperkirakan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar dan diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Ada kalanya instrumen keuangan mempunyai derivatif melekat dan harus dipisahkan atau dipindahkan dari kontrak utamanya. Contoh dari derivatif melekat ini adalah penawaran utang perusahaan yang mencakup bunga reguler, tetapi disertai pula dengan adanya kemungkinan pembayaran premi berdasarkan harga forward komoditas, seperti halnya minyak mentah. Dalam hal ini, fitur pembayaran bersyarat tersebut adalah derivatif. Contoh lainnya adalah perjanjian utang yang menetapkan pokok pinjaman, tetapi tingkat bunganya berdasarkan pada LIBOR, London Interbank Offered Rate, yang bersifat variabel. Dalam hal ini, bunga tersebut adalah derivatif melekat karena sifat variabelnya diturunkan dari pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.